Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai Sabtu pagi ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas satu hari lagi Kau berikan kepada kami, hari baru yang Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Ya Bapa, kami ingin membuka hari kami untuk duduk diam, mendengarkan sabda-Mu, memuji dan memuliakan Engkau atas segala karunia dan berkat yang tak pernah berhenti diberikan kepada kami. Ya Bapa, berkati pula pelayan-pelayan-Mu yang pada hari ini akan memuji dan memberikan renungan. Kiranya Kau jamah mereka satu persatu, Kau urapi mereka, hingga apa yang mereka naikkan adalah ungkapan rasa syukur dan suara-Mu sendiri yang ingin kau sampaikan kepada kami. Berkatilah semua perangkat elektronik yang digunakan, jaringan internet, semoga semuanya diberikan kelancaran. Ya Bapa, ini kami yang Bapa, terima kasih ya Bapa. Amin. Teman-teman yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Seperti rusa merindukan air sungai, begitupun jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Engkau masih taruh kerinduan bagi kami untuk boleh bersyukur kepadamu. Jiwa kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkaulah sumber pengharapan kami. Mari kita lambungkan pujian, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Kita ulangi lagi, jiwaku merindukan-Mu. Jiwaku merindukan-Mu. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang hidup, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku,
Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Benar, Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, apabila kami boleh memuji, kami boleh bersyukur pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam lagi, Tuhan. Kami ingin dekat padamu, Tuhan. Karena hanya dekat Engkau, hati kami memperoleh ketenangan. Kami ingin bersekutu bersama Engkau pada pagi hari ini. Kami yakin, Tuhan, saat ini Engkau sudah memandang kami. Kau melihat kerinduan kami untuk boleh menyembah Engkau, Tuhan. Biarlah roh-Mu, Tuhan, boleh memenuhi hati kami pada saat ini, Tuhan. Mari teman-teman, kita sembah Tuhan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kita ulangi, hanya dekat Allahku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu.
biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. Kami sembahmu, kami muliakan ya Tuhan. Saat ini Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami Allah yang kami masuk hadirat-Mu Tuhan, kami muliakan namamu. Engkau terpuji namamu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpuji namamu. Karena marah karena sentera Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Kirana Sandarakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Kirana Sandarakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Malaysia Marakatas Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Urapilah anak-Mu, Ibu Sance, yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin.
Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pagi hari ini firman Tuhan kita ambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mari kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap hati kami. Urapi setiap mulut hati dan pikiran hamba agar supaya boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Pakai kami Tuhan, sucikan, tahirkan, biarkan Engkau bekerja sebebas-bebasnya dalam diri kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami siap Engkau pimpin. Sahabat terkasih, mengapa Injil perlu diberitakan kepada segala makhluk dan ke segala penjuru dunia? Menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa Yesus meminta kita semua untuk mewartakan Injilnya, perintah untuk melakukan amanat agung. Jawabannya hanya satu. Allah ingin kita yang dari semula diciptakannya serupa dan segambar dengan Dia, bisa kembali ke citra kita semula, yaitu to be like Jesus, menjadi seperti Dia. Karena grand design Allah adalah menciptakan manusia untuk bersama-sama Dia di surga, dekat dengan Dia, pencipta kita. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, pesan utamanya adalah, aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kita bersyukur di gereja Katolik kita memiliki bapak-bapak gereja yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menggembalakan umatnya dari masa ke masa. Kita memiliki Paus Paulus ke-6, juga Paus Yohanes Paulus ke-2, sampai dengan Paus Fransiskus sekarang, yang menggemakan evangelisasi baru, yaitu membuka partisipasi awam untuk mengambil bagian dari misi keselamatan Yesus Kristus ini sebagai imam, nabi, dan raja. Untuk melakukan perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga sekarang kita bisa mendengar pengajaran yang sering disampaikan oleh Pak Paulus, Bu Vila, buat kita semua. Yang mungkin dulu hanya boleh dilakukan oleh imam-imam berjubah. Ketika dunia ini didominasi oleh nilai-nilai sekular dan materialisme, dan mengesampingkan nilai-nilai iman, maka evangelisasi baru ini sungguh-sungguh penting, dan harus segera dilakukan oleh kita semua. Dan kita diminta untuk mengambil bagian di dalamnya, untuk ikut ambil bagian mewujudkan amanat agung ini. Para bapak gereja juga menyampaikan kepada kita, mewartakan Injil memiliki pesan yang sama dan tidak berubah, yaitu menyampaikan Yesus sendiri. Tetapi sekarang kita boleh memiliki beberapa cara-cara. Ada hal-hal baru yang gereja sampaikan kepada kita. Antara lain cara-cara baru itu adalah baru dalam semangat. Kita melibatkan Roh Kudus sebagai jiwa gereja. Kemudian gereja juga mengajarkan baru dalam cara. Kita diminta untuk men-sharingkan iman kita. Mewartakan kebaikan Tuhan yang kita sendiri alami, bukan katanya,
bukan mendengar kesaksian orang, tapi kita sendiri yang mengalami dan kita sharingkan kepada banyak orang. Baru dalam cara kita menggunakan ada beberapa teknologi multimedia yang membuat pewartaan iman menjadi lebih hidup, lebih menarik untuk disaksikan. Kemudian yang ketiga juga gereja mengajarkan baru dalam ekspresi. Kita sekarang bisa melakukan doa seperti yang kita lakukan dalam saat teduh ini. Kita mengekspresikan bahasa cinta kita kepada Allah. Ada senyum, ada air mata, ada gesture tubuh, menyembah, memuji Dia, sehingga membawa kita semua masuk ke dalam hadirat Allah. Hal-hal baru ini sekarang kita gunakan untuk mewartakan sukacita Injil itu. Memperlihatkan wajah Kristus yang penuh sukacita. Seperti wajah Paus kita sekarang. Paus Fransiskus, our smiling Pope. Melihat wajahnya yang penuh senyum itu, yang tulus dari hati, akan membawa kesejukan bagi banyak orang. Dari semula, Allah memang telah memilih orang-orang pilihannya untuk memberitakan Injilnya. Bapak Abraham di Kejadian 12. Karena Abraham menjawab ya dan pergi mewartakan Injilnya, maka kita semua menjadi keturunan-keturunannya yang diberkati Allah. Allah memilih Musa untuk menggembalakan umatnya. Karena Musa menjawab ya dan pergi melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi bangsa perjanjian. Allah memang senantiasa menjagai setiap kita umatnya. Allah juga sedang mengutus Anda dan saya untuk membawa kabar sukacita kepada banyak orang. Sehingga Allah meminta kita pergi, keluar dari zona nyaman kita. Mengapa kita diminta pergi? Agar supaya kita bisa menghadirkan Allah bagi banyak orang. Menceritakan kebaikan Tuhan dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bagi para pendosa yang telah diselamatkan oleh karena kasih karunia, Injil, sukacita ini bagaikan harmoni surga yang mempesona. Kita tidak berhak menyimpannya bagi diri kita sendiri. Yesus memerintahkan agar kita memberitakan kepada dunia, sehingga semua orang dapat mendengarnya. Terutama orang-orang di dekat kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Mari sahabat terkasih, kita terus mempersiapkan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi rekan sekerjanya, mewartakan kabar sukacitanya. Jadilah Injil yang terbuka bagi semua orang. Jadilah saksinya yang hidup. Mari kita semakin berhati-hati dalam kehidupan kita, karena Allah memiliki standar yang tinggi. Ia menuntut setiap kita untuk hidup benar dan kudus, bukan hanya hidup baik. Robin Hood melakukan yang baik, tapi tidak dengan cara yang benar. Begitu juga kita. Bukan hanya kelakuan baik yang Tuhan tuntut, tetapi benar dan kudus. Mari kita berjuang terus untuk hidup benar dan kudus. Sehingga dengan demikian, sukacita Injil yang kita bagikan membuat Yesus semakin dicintai, nama Allah ditinggikan, dan semakin dimuliakan. Mari kita sama-sama berjuang. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak dan Ibu kita tutup saat teduh ini dengan doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Bapak karena kami anak-anak-Mu yang di sini boleh menerima pembaptisan di mana Engkau hadir di dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau telah mengutus kami, karena Engkau menciptakan kami seturut dengan rupa-Mu. Biarlah kami menjadi evangelizer yang baru ya Bapa. Biarlah kami menjadi diri kami, pelayan-Mu yang selalu rendah hati. Terima kasih ya Roh Kudus
Engkau hadir di dalam diri kami masing-masing. Engkau selalu berkobar-kobar, dan biarlah kami tetap menjaga api Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mewartakan sukacita-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa yang Maha Baik, betapa kami bersyukur ya Bapa, kami boleh menjadi bagian anak-Mu, kami boleh mewartakan kabar sukacita-Mu, kami boleh menjadi pelayan-Mu. Jangan biarkan kami ya Bapa menjadi pelayan yang tinggi hati, menjadi pelayan-Mu yang sombong dan angkuh, karena kami percaya Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengutus kami, Engkau yang melayakkan kami. Terima kasih juga ya Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Paulus dan Civila yang telah membimbing kami, yang telah membawa kami untuk lebih dekat kepadamu, untuk lebih mengerti firman-Mu, untuk lebih mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segala pengorbanan dan waktu yang telah Bapak Paulus dan Civila berikan kepada kami anak-anak-Mu ini. Berkati pelayanan mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha mereka. Cukupkanlah kesehatan kepada Pak Paulus dan Civila ya Bapa, supaya mereka semakin membawa anak-anak-Mu yang rindu pulang kepadamu dan ingin lebih mengenal-Mu lagi. Terima kasih juga ya Bapa untuk kami, tim Saat Teduh, kami boleh melayani anak-anak-Mu di Saat Teduh pagi ini. Terima kasih untuk peserta Saat Teduh pagi ini ya Bapa, yang semakin hari semakin rindu akan Engkau dan bergabung dengan kami. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih juga atas komunitas ini ya Bapa. Komunitas ini membangun iman kami akan Engkau. Kami mau berdoa juga untuk acara Komsel Teens nanti malam. Terima kasih karena anak-anak remaja kami mau mengikuti Komsel ini ya Bapa. Mau mengerti akan isi firman-Mu yang Engkau berikan di dalam Alkitab-Mu. Biarlah mereka menjadi bibit-bibit-Mu ya Bapa, menjadi pewarta-Mu di tengah-tengah teman-teman mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang telah menyelesaikan retret RPH 15. Semoga kami semakin taat dan tekun menjalankan dan menggunakan 5 senjata kami, agar kami pada saatnya nanti pulang membawa kebaikan kepadamu yang telah kami lakukan di dunia ini. Ya Bapa, semua doa ini kami satukan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kami mau persembahkan doa komunitas Saat Teduh dan pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta Saat Teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan dengan foto. Oke. Saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan memberkati.